Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur malah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Dan tak lupa pula selawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada Ibu Khairiani SSI MSc PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rifkatul Husna sebagai moderator dan presentator, dan rekan saya Putri Maulidia dan Yuli Sabila Gebrina sebagai presentator. Ya, baik, ini adalah data yang kami analisis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang back-to-back sample. Back-to-back sample adalah yang digunakan untuk membandingkan sembarian nilai kelas eksperimen dan kelas konvensional. Dari gambar ini terlihat bahwa siswa pada kelas eksperimen lebih banyak berada pada rentang 80 sampai 90. Sedangkan kelas konvensional lebih banyak berada pada rentang 50 sampai 60. Nilai terendah dan tertinggi kelas eksperimen adalah 60 dan 96. Sedangkan pada kelas konvensional 39 dan 79. Selain itu, median kelas eksperimen sebesar 80 lebih tinggi dibanding median kelas konvensional yang sebesar 58. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Maulidia. Baik, di sini saya akan menjelaskan multiple box plots. Digunakan untuk membandingkan sebaran nilai post-test antara kelas eksperimen dan kelas konvensional. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai minimum pada kelas eksperimen adalah 60, sedangkan pada kelas konvensional adalah 39. Nilai maksimum kelas eksperimen adalah 96. Sedangkan kelas konvensional 79. Nilai kuartil pertama atau Q1 pada kelas eksperimen sebesar 73, median sebesar 80, dan kuartil ketiga atau Q3 sebesar 89. Sementara pada kelas konvensional Q1 sebesar 55, median 58, dan Q3 sebesar 63. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa median kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, nilai siswa pada kelas eksperimen lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas konvensional. Baik, sampai sini penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuli Sabila Gebrina. Setelah tadi diperlihatkan penyebaran nilai lewat stem plot dan box plot, yang mana secara visual kelas eksperimen kelihatan lebih unggul. Sekarang akan dibuktikan secara statistik lewat angka uji hipotesis. Di sini kita punya data dari 25 siswa kelas eksperimen dan 25 siswa kelas konvensional. Rata-rata kelas eksperimen itu 79,76, sedangkan kelas konvensional 58,76. Nah, di sini akan diuji apakah selisih nilai yang jauh itu cuma kebetulan atau emang karena pengaruh metode pembelajaran. Sebelum kita masuk ke uji beda rata-rata atau t-test, syarat pertamanya kita harus cek dulu varian datanya homogen atau tidak lewat f-test. Berdasarkan tabel Excel, nilai F hitung itu 1,493. Dan ini lebih kecil daripada batasan F kritikalnya yang 1,984. Nilai p-valuenya juga aman di angka 0,166. Kesimpulan singkatnya, data ini homogen karena variannya sama, maka bisa lanjut pakai rumus t-test assuming equal varian. Untuk hipotesisnya sederhana saja. H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelas. H1 ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara kedua kelas. Kalau dihitung pakai rumus manual t-test yang tertera di sini, kita masukkan angka rata-rata dan colet variannya. Dari hitungan manual maupun Excel didapatkan nilai t-hitung sebesar 7,299. Nah, langkah terakhir tinggal dibandingkan nilai t-hitung tadi dengan nilai tabel atau t-tabel. Nilai t-hitung 7,299, nilai tabel dua arah atau t critical to tail cuma 2,011.
Karena T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima. Terbukti secara statistik kalau ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah yang sangat signifikan antara dua kelas. Artinya, metode pembelajaran yang diterapkan di kelas eksperimen terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa dibandingkan dengan kelas konvensional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.